Semeton kerajaan Majapahit akan kembali dilahirkan. Seorang utusan raja telah datang ke dinas pariwisata untuk mencari silsilah Singosari. Benarkah berita tentang akan didirikannya kerajaan Majapahit ini? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Bermunculnya kerajaan-kerajaan baru yang menghebohkan beberapa waktu lalu ternyata memiliki cerita panjang, menarik bila ditelusuri dengan sosok di dalamnya, khususnya dengan keterkaitannya dengan wilayah eks Kerajaan Singasari Kabupaten Malang. Sebut saja Raja Keraton Agung Sejagat Toto Santoso yang kini meringkuk di sel penjara. Dari beberapa keterangan dia pernah tinggal di Dusun Madurun, Desa Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dengan nama Joko Santoso. Keberadaan Toto Santoso ini pun sempat terekam sebelum viral Kerajaan Agung Sejagat, yakni saat dia menjadi bagian dari Sunda Empire. Melongok ke belakang, sebelum viralnya dua kerajaan tersebut ada cerita yang juga menarik dan bisa terkait satu sama lainnya, yakni adanya kedatangan seorang lelaki berusia senja ke kantor dinas pariwisata dan kebudayaan di Sparbud, Kabupaten Malang. Kedatangannya dalam rangka mencari silsilah Majapahit 1293 sampai 1500 Masehi yang bersumber dari Kerajaan Singasari yang mengawali berdirinya tatanan dan sistem kuat pemerintahan era saat itu. Dalam malangtimes.com dikabarkan kedatangannya dalam rangka mencari silsilah tersebut. Saat itu ia datang seorang bapak-bapak sendiri mencari silsilah atau asal-usul Majapahit ke kantor. Dirinya menyampaikan akan kembali mendirikan kerajaan Majapahit. Rajanya sudah ada, juga dana untuk mendirikan kerajaannya, ucap salah satu petugas di Sparbud, Kabupaten Malang yang tak berkenan disebut namanya pada tahun 2020. Laki yang juga mengaku sebagai utusan raja yang diduga mengarah ke Toto Santoso itu meyakini bahwa sudah saatnya Indonesia kembali dipimpin oleh seorang raja dan ratu. Sistem pemerintahnya pun sudah waktunya kembali ke kerajaan. Demikian ungkapnya. Lirikan mereka ke Kabupaten Malang pun bukan hanya sekedar mencari asal-usul Majapahit yang lahir setelah kejayaan Singasari yang dilahirkan Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Meredup akibat pertempuran dengan kerajaan Kediri yang dipimpin Jaya Katuang, tapi juga dimungkinkan sebagai wilayah dengan tuah yang masih bersinar dengan jejak kerajaan Singasari. Seperti diketahui di era Singasari dengan raja terakhir dan terbesarnya Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi, penyatuan Nusantara melalui dilaksanakan baik melalui politik dalam dan luar negerinya, sehingga Singasari memiliki kekuasaan yang sangat luas sampai luar Jawa seperti Melayu, Bali, Pahang, Gurun, dan Bakulapura. Bahkan para pendiri bangsa Indonesia pun menyadap inspirasi lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, dari relief Candi Kidal, Tumpang yang merupakan salah satu warisan dari Kerajaan Singasari. Candi ini dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar Anusapati, raja kedua dari Singasari yang memerintah selama 20 tahun, antara tahun 1227 sampai 1248. Jadi kedatangan bapak itu ingin membuktikan adanya silsilah Kerajaan Singasari dengan Majapahit yang akan didirikannya. Dia yakin bahwa sudah saatnya Indonesia kembali di kerajaan yang dipimpin oleh raja dan ratu untuk mengembalikan kejayaan Nusantara ini, ujar petugas di Sparbud, Kabupaten Malang tersebut. Dirinya juga menyebutkan bahwa memang bukan sekali dua kali orang itu bergerilya untuk membangkitkan kerajaan di Indonesia. Pernah pada tahun 2019 lalu, sekitar Oktober dan November, ada pertemuan para raja-raja di Singosari. Bapak yang datang ke kami itu juga bagian dari acara itu, lanjutnya. Berkilaunya masa kejayaan Singasari yang digantikan kerajaan Majapahit memang tak bisa dilepaskan dari jejak darah Ken Arok yang mendirikan Wangsa Rajasa. Pendiri Majapahit Raja Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi dengan gelar Kertarajasa Jayawardana menurut para raton negara Kertagama dan Prasasti Kudadu merupakan cucu Narasingamurti yang menjadi menantu Kertanegara. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit sebagai kelanjutan Singasari. Dia menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa, yaitu dinasti yang didirikan oleh Ken Arok. Jejak sejarah itulah yang kemungkinan membuat para raja dan ratu serta utusan-utusannya juga ngebat untuk mendirikan kembali Majapahit yang memiliki masa keemasan di era Raja Hayam Wuruk dan Rajasa Negara.
pada tahun 1350 sampai 1389 berkat dukungan Mahapati Gajah Mada. Tentunya untuk menguatkan logika mereka itulah Singasari tak mungkin ditinggalkan begitu saja. Sehingga berbagai jejak kejayaan Singasari yang masih bisa dilihat sampai saat ini bisa menjadi penguat dalam pembentukan kerajaan baru seperti yang ramai saat ini. Bagaimana pendapat Anda, Semeton? Silahkan tuliskan di kolom komentar.